Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar bersama. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen Dian Rifyanti MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan. Oh iya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Aziz dari kelas Ilmu Pendidikan B. Oke, langsung saja ke pembahasan. Simak dengan baik ya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai tentang aliran-aliran pendidikan. Apa sih aliran-aliran pendidikan itu? Apakah dari teman-teman ada yang tahu? Aliran-aliran pendidikan adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, setidaknya terdapat 3 aliran pendidikan. Yang pertama yaitu aliran klasik, yang kedua aliran modern, dan yang ketiga adalah aliran pendidikan pokok di Indonesia. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan, mari kita bahas bersama-sama. Aliran empirisme yang pertama. Figur aliran pendidikan empirisme ialah Johann Locke yang menyatakan bahwa kalau anak kecil yang terlahir di dunia ini bagaikan kertas putih yang bersih. Kertas bakalan memiliki corak dan tulisan jika digores oleh lingkungan. Faktor bawaan dari orang tua tak dipentingkan dan pengalaman didapat anak dari lingkungannya. Kemudian aliran pendidikan nativisme. Aliran pendidikan nativisme bersimpangan dengan aliran pendidikan empirisme. Figur dalam aliran pendidikan ini yaitu Schopenhauer yang menyatakan bahwa jika perubahan pribadi ditetapkan oleh faktor bawaan semenjak lahir, jadi kesuksesan belajar ditetapkan oleh pribadi tersebut. Aliran pendidikan nativisme memiliki pendapat bila anak mempunyai talenta yang jahat sejak lahir, dia bisa jahat, dan kebalikannya. Bila anak mempunyai talenta baik, dia juga bisa menjadi baik. Kemudian ada aliran pendidikan naturalisme. Aliran ini ada kesamaannya dengan aliran nativisme. Aliran pendidikan naturalisme dipelopori oleh J.J. Rousseau berlainan dengan Schopenhauer. Ia berpendapat kalau seluruh anak-anak yang baru dilahirkan memiliki karakter yang baik. Aliran pendidikan naturalisme juga disebut negativisme, lantaran memiliki pendapat jika pendidik harus membebaskan pendidikan terhadap alam. Yang selanjutnya yaitu ada aliran pendidikan konvergensi. Pelopor aliran pendidikan konvergensi adalah William Stein yang memiliki pendapat bahwa jika seorang anak dilahirkan di dunia dibarengi karakter baik ataupun karakter buruk. Pengikut aliran pendidikan konvergensi memiliki pendapat jika pada proses perubahan anak, baik faktor pembawaan, faktor lingkungan sama memiliki peranan yang sangat penting. Jadi, menurut teori konvergensi ada 3 pokok pendidikan anak. Yang pertama yaitu pendidikan mungkin untuk dijalankan. Kemudian yang kedua, pendidikan disimbolkan sebagai pengembangan potensi baik dan pencegahan potensi jelek atau kurang baik. Kemudian yang ketiga yaitu yang membatasi hasil pendidikan ialah lingkungan dan pembawaan. Yang selanjutnya kita membahas aliran pendidikan modern. Dalam aliran pendidikan modern ini ada berbagai aliran. Salah satunya yaitu aliran pendidikan progresisme. Aliran pendidikan progresisme ialah
gerakan pendidikan yang memprioritaskan pelaksanaan pendidikan di sekolah terpusat pada anak sebagai reaksi pada penerapan pendidikan yang masih terpusat pengajaran atau bahan pelajaran. Arah pendidikan ini ialah melatih anak supaya nantinya bisa bekerja baik secara struktural, menyukai kerja, dan bekerja dengan otak serta hati. Kemudian, sistem pendidikan aliran progresisme. Yang pertama yaitu sistem belajar yang aktif. Jadi dalam aliran progresisme ini, anak dituntut untuk berperilaku aktif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua, sistem memantau aktivitas belajar. Dalam aliran progresisme ini, guru hanya sebagai sistem pemantau ataupun sistem dalam melaksanakan sebuah pemantauan terhadap anak dalam melakukan pembelajaran baik di kelas maupun di dalam kelas. Sistem yang ketiga yaitu ada sistem riset ilmiah. Dan yang keempat adalah pendidikan terpusat pada anak. Jadi pendidikan sepenuhnya itu terpusat pada anak. Guru hanya sebagai motivator bagi anak untuk mengembangkan potensi dirinya. Kemudian dalam aliran pendidikan modern ini juga terdapat aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah dalam pendidikan ialah gerakan pendidikan yang kurang setuju pada pergerakan progresisme akan nilai-nilai yang tertancap dalam peninggalan budaya ataupun sosial. Arah pendidikan aliran ini ialah mengemukakan bahwa peninggalan budaya dan histori melalui satu pokok ilmu yang sudah terhimpun, yang sudah bertahan sepanjang waktu, dan dengan begitu ialah bernilai untuk dipahami seluruh orang. Lanjutan dari aliran sistem pendidikan dalam aliran esensialisme yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pendidikan terpusat pada guru. Yang kedua, anak didik didesak untuk belajar. Yang ketiga ada aliran psikis. Kemudian dalam aliran pendidikan modern ini terdapat berbagai aliran lain, yaitu aliran rekonstruksionalisme, aliran yang melihat pengajaran sebagai rekonstruksi pengalaman yang berjalan kontinu atau berjalan secara terus-menerus dalam kehidupan. Sekolah sebagai tempat khusus berjalannya pengajaran sebaiknya sebagai kisah kecil dari kehidupan sosial dalam masyarakat. Kemudian ada aliran perennialisme. Aliran perennialisme ialah gerakan pendidikan yang mempertahankan jika nilai-nilai universal itu ada, dan jika pendidikan sebaiknya sebagai satu penelusuran dan penanaman kebenaran serta nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam pendidikan tersebut. Kemudian ada aliran idealisme. Aliran idealisme yakni satu aliran atau ilmu filsafat yang mengabarkan jiwa. Aliran ini memandang yang real cuma ideal. Coba bayangkan, jika kamu berada dalam posisi tersebut dan mimpimu berada dalam jarak tersebut, bagaimanakah langkah kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu kembangkan dalam dunia pendidikan pada dirimu sendiri? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri ataupun bagi kalian semua yang telah menyaksikan apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.